Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin 24 Oktober 2022, kita akan mengawali hari kita dengan sejenak merenungkan sabda Tuhan bersama saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah para penghibur Ayub, yang didasarkan pada sabda Tuhan dalam Ayub 42 ayat 7. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, sejenak lagi kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran sabda-Mu. Tolonglah kami, sehingga kami pun bisa memelihara serta mewujud nyatakan kebenaran sabda-Mu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dalam Ayub 42 ayat 7 yang demikian. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub." Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah saudari-saudara dan saya yang bersedia memelihara kebenaran sabda Tuhan dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Sebelum mempelajari surga dan malaikat, mbok ia belajar dulu menjadi manusia biasa. Demikianlah salah satu ungkapan Swargi Yusuf Bilyarta Mangunwijaya yang kerap dikutip orang. Orang itu kalau sudah fanatik agama, kejamnya bukan main. Kejam atas nama Tuhan. Kontradiksi yang aneh sekali. Imbuh Romo Mangun. Begitu Swargi lebih kerap disapa. Imam Gereja Katolik Roma, budayawan, arsitek, penulis sekaligus aktivis sosial yang dikenal luas sebagai pembela wong cilik itu rupanya jengah menyaksikan begitu banyak orang yang tampaknya sangat religius nan saleh justru bersikap tidak manusiawi, bahkan berlaku kejam terhadap sesamanya. Sahabat-sahabat Petra yang terkasih, dalam artian tertentu, gejala yang sama tampaknya dapat kita jumpai juga pada diri para penghibur Ayub, yang tidak lain adalah para sahabatnya sendiri, yakni Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sovar orang Naamah. Dalam upaya mereka untuk menghibur Ayub,
Atau mungkin lebih tepat upaya mereka untuk meredam protes Ayub kepada Allah atas kemalangan yang menimpa dirinya. Ketika sahabat Ayub itu silih berganti mengobral nasihat-nasihat yang tampak sangat religius dan saleh. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Tandas Elifas dalam pasal 4 ayat 6. Dalam pasal 8 ayat 2-3 giliran Bildad yang angkat bicara. Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu? Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan Yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Tidak ketinggalan, dalam pasal 11 ayat 13 dan 18, Shofar ikut menambahkan, jika engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, engkau akan merasa aman, sebab ada harapan. Kesemuanya terdengar amat sangat religius, amat sangat saleh, bahkan indah. Namun sungguh menarik sahabat Petra yang terkasih. Di dalam nas yang menjadi pusat perhatian kita hari ini dikisahkan bahwa Tuhan justru berfirman kepada Elifas, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Nah, mengapa ketika sahabat Ayub ini dinyatakan tidak berkata benar tentang Allah? Bukankah kata-kata mereka amat sangat religius, amat sangat saleh, bahkan luar biasa indah? Ada apa ini? Sahabat Petra yang terkasih, kata-kata ketiga sahabat Ayub ini walaupun terdengar religius, saleh dan indah, rupanya tidak terutama mengalir dari kasih dan bela rasa mereka kepada Ayub, melainkan kata-kata mereka itu muncul dari semangat mereka untuk membela apa yang mereka pahami tentang Tuhan. Muncul dari semangat mereka untuk membenarkan ajaran-ajaran yang selama ini mereka terima mengenai Allah. Meminjam ungkapan Suwargi Romomangun, mereka begitu bersemangat membela apa yang telah mereka pelajari tentang surga dan malaikat. Tetapi sayangnya, lantas lupa belaka untuk menjadi manusia biasa yang berbela rasa pada kemalangan dan duka cita, bahkan kemarahan yang dirasakan dan dialami Ayub. Sahabat Petra yang dikasihi Kristus, kehidupan manusia sangat rapuh. Masing-masing kita adalah pribadi-pribadi yang memiliki kerentanannya sendiri. Ada yang tengah berduka, ada yang tengah bergumul dengan sakit penyakitnya,
ada yang tengah menderita akibat bencana, ada yang tengah bergulat dengan kesehatan mentalnya, dan lain sebagainya. Di tengah kondisio humana yang rapuh dan rentan ini, tentu dibutuhkan penghibur. Bercermin dari kisah ketiga sahabat Ayub, seorang penghibur yang baik pertama-tama perlu belajar menjadi manusia biasa. Seorang penghibur yang baik pertama-tama perlu bersedia merengkuh kerapuhan dan kerentanannya sendiri, bukan menyangkalinya, agar bisa lebih berbela rasa dengan sesamanya yang juga rapuh, yang juga rentan, agar mereka bisa duduk bersama, berdiam bersama dengan sesamanya yang rapuh dan rentan, agar mereka bisa mengambil bagian dalam kerapuhan serta kerentanan sesamanya. Sembari tentu saja memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, Sang Roh Penolong, Sang Roh Penghibur yang sejati. Bukannya sibuk memberikan nasihat-nasihat religius yang benar secara dogmatis, yang saleh, yang indah, agar mereka yang membutuhkan penghiburan itu sungguh-sungguh merasakan penghiburan, agar mereka yang membutuhkan penguatan sungguh-sungguh merasakan penguatan, bukannya malah semakin terluka, apalagi meradang seperti yang dialami Ayub, sehingga lalu menghardik seperti Ayub di dalam pasal 16 ayat 2. Hal seperti itu telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kamu semua. Sahabat-sahabat Petra yang terkasih, mari kita belajar menjadi manusia biasa. Mari kita belajar merengkuh kerapuhan dan kerentanan kita, agar kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk sungguh menghibur dan menguatkan sesama kita. Amin. Kini mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, sabdamu hari ini mengingatkan dan memanggil kami untuk bersedia merengkuh kerapuhan dan kerentanan kehidupan kami, untuk belajar menjadi manusia biasa. Dan dengan demikian justru kami dimampukan untuk menjadi lebih peka dan berbela rasa kepada sesama kami yang rapuh dan rentan kehidupannya. Kiranya Roh Kudus, Sang Roh Penolong dan Penghibur, berkenan untuk sungguh memakai kami yang rentan dan rapuh ini untuk menguatkan serta menghiburkan sesama kami yang juga rentan, yang juga rapuh. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Demikianlah
Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Senin 24 Oktober 2022. Kiranya, saudari-saudara dan saya tidak hanya berhenti menjadi pendengar dan perenung sabda Tuhan, tetapi kita pun dimampukan untuk menjadi pelaku-pelakunya di dalam kehidupan keseharian kita. Saya Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur, mohon diri. Selamat mengasihi sesama manusia di hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.